saya sekarang akan melakukan supervisi akademik di kelas yang sama ajar. Kemudian saya sudah luangkan waktu terkait dengan apa yang menjadi tugas saya dan apa yang menjadi hal yang ingin Wisata juga inginkan dari proses supervisi ini. Ya, sebentar Wisata ngajar di kelas mana? 11 F7. F7 ya. Baik. Nah, jadi nanti pada saat misalnya akan melakukan proses pembelajaran, tentu ada beberapa hal yang memang perlu disiapkan, terutama kompetensi-kompetensi yang harus misalnya miliki begitu. Jadi sebagai seorang guru dalam hal kompetensi pedagogik, jadi ada beberapa hal yang barangkali perlu diperhatikan. Bisa dari pengkondisian kelas, bagaimana pemanfaatan media, bagaimana teknik komunikasi, bagaimana teknik evaluasi, sampai dengan refleksi barangkali di bagian akhir. Nah, dari sekian kompetensi barangkali yang perlu diperhatikan, atau mungkin misalnya punya ide terkait dengan apa yang menjadi kompetensi guru tersebut, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi salah satu kompetensi itu, Mas? Kalau dari saya selama ini yang menurut saya yang masih perlu saya kembangkan kembali terkait dengan bagaimana pengelolaan kelas, manajemen kelas, bagaimana mempersiapkan murid di awal pembelajaran, bagaimana mereka disiplin tidak hanya dalam kelas tapi juga berpakaian. Kemudian saya rasa refleksi dalam pembelajaran itu satu hal yang penting dan mungkin itu yang ingin untuk diobservasi lebih lanjut, apakah saya sudah melakukannya dengan baik atau masih perlu ada yang ditingkatkan. Ya, baik. Jadi ada dua hal tadi yang saya dengarkan. Pertama, bagaimana misalkan bisa dipantau atau diobservasi terkait dengan upaya untuk mendisiplinkan kelas. Yang kedua adalah kemampuan dalam melakukan refleksi pembelajaran. Ya. Dari dua hal tersebut, mengapa keduanya menjadi fokus dalam observasi kita untuk hari ini? Apa hal-hal yang ingin misalnya dapatkan dari kedua kompetensi tersebut? Ya, kalau yang pertama terkait dengan pengelolaan manajemen kelas, mendisiplinkan siswa, menyiapkan siswa dalam pelajaran, karena memang akhir-akhir ini saya mengamati banyak sekali siswa yang saya ampu itu terkait dengan bagaimana mereka berpakaian masih perlu perhatian dan pengawasan. Jadi masih perlu bagaimana kita mendisiplinkannya di awal supaya tidak mengganggu pada saat pembelajaran juga. Kemudian untuk yang refleksi pembelajaran, nah ini saya rasa penting karena kemarin-kemarin mungkin saya melewati karena waktu habis gitu ya, keburu bel, jadi terkadang saya melewatkan tahap refleksi pembelajaran itu gitu. Jadi untuk refleksi pembelajaran saya rasa penting karena di sana kita bisa mengetahui apakah siswa itu memahami materi pembelajaran hari ini atau mungkin apa yang dia inginkan untuk pembelajaran berikutnya. Demikian. Berarti pada detik ini peserta sudah memiliki sejenis penilaian, ya, penilaian sementara terkait dengan bagaimana kondisi kedua area pengembangan tersebut di kelas tersebut gitu ya. Jadi bagaimana kondisi kedisiplinan mereka, kemudian bagaimana kemampuan wisata sendiri terkait dengan kemampuan berefleksi pembelajaran yang setiap kali dilakukan. Nah, terkait dengan itu kira-kira sejauh ini bagaimana penilaian misalnya terkait dengan dua area pengembangan kompetensi tersebut, baik itu dari pendisiplinan, kondisi kedisiplinan siswa di sana, kemudian yang kedua bagaimana penilaian misalnya terkait dengan diri sendiri juga terkait dengan refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan. Iya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kenapa saya ingin fokus untuk lebih diobservasi dalam dua hal tersebut. Yang pertama karena sebelumnya
sebelumnya saya merasa masih ada yang kurang ya. Mungkin di sana saya mungkin bisa mendapatkan masukan sedikit apa yang harus saya lakukan ke depannya di luar dari apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Kemudian untuk refleksi pembelajaran, nah itu yang mungkin sering terlewati dan saya menilai diri saya sendiri itu masih kurang untuk menerapkan hal tersebut, dan itu yang ingin saya kembangkan lebih banyak lagi. Nah nanti dalam proses pembelajaran saya kan juga ikut masuk kelas gitu ya, memantau atau mengobservasi apa yang sudah bisa lakukan nantinya. Dari proses observasi nanti, harapan apa yang bisa inginkan dari proses observasi nanti, apakah ada area peningkatan lain yang barangkali juga ingin disasar atau bagaimana? Mungkin yang saya harapkan ada masukan mungkin dari apa yang sudah saya lakukan, baik itu dari bagaimana cara saya mendisiplinkan murid untuk mempersiapkan diri dalam pembelajaran, baik itu dalam merefleksikan pembelajaran juga, apakah tahapan yang saya lakukan itu sudah sesuai atau mungkin ada yang masih perlu saya kembangkan atau tingkatkan terkait dalam refleksi pembelajaran. Ya, berarti ada tolak ukur ya, dari bagaimana kondisi saat ini, kemudian nanti kita akan melakukan observasi, kemudian nanti bagaimana hasilnya gitu ya. Kondisi yang bagaimana yang nanti ketika saya mengobservasi sudah dikatakan berhasil, bagi misalnya dalam pertama melakukan pendisiplinan, yang kedua menerapkan refleksi pembelajaran. Ya, kalau dikategorikan berhasil tentunya di awal pastinya siswa sudah menyadari apa yang harus dilakukan, dari yang tidak rapi pakaiannya langsung segera merapikan pakaian, seperti itu. Atau mungkin untuk pertemuan berikutnya mereka tanpa diperingatkan kembali, mereka sudah ready dengan disiplin yang sedemikian rupa. Begitu juga refleksi pembelajaran, sedikit tidak ada siswa yang mampu memberikan pemahaman terkait materi yang sudah disampaikan di kelas, kemudian seberapa paham mereka, kemudian mereka bisa mengetahui apa sih yang akan mereka lakukan untuk lebih memahami materi itu. Baik, jadi demikian mungkin diskusi kita dulu sebelum kita masuk ke kelas ya Mas ya. Jadi nanti saya akan melihat misalkan bagaimana mengajarnya, kemudian beberapa area pengembangan yang menjadi fokus tentu tidak terlepas dari kompetensi lainnya yang boleh dilakukan. Sekarang kita menuju ke kelas. Setelah itu nanti kita kembali lagi di ruangan ini untuk kita berdiskusi kembali. Ya, terima kasih.
baik. Kita kembali lagi Mas ya di ruangan ini setelah tadi kita melakukan observasi pembelajaran. Jadi luar biasa tadi untuk mengajarnya sepertinya seru sekali, walaupun di awal sedikit ada katakanlah ada ketegangan sedikit ya, karena mereka harus di review terkait dengan kedisiplinan mereka. Nah, terkait dengan bagaimana misalnya tadi melakukan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, dari baru masuk sampai dengan keluar, bisa nggak misalnya memberikan sebuah penilaian atau memberikan sebuah refleksi terkait dengan bagaimana performa misalkan tadi ketika ada di dalam kelas? Ya, terima kasih Pak Adi. Kalau saya mengevaluasi pembelajaran saya hari ini, dari awal pembelajaran seperti biasa mereka sudah mengikuti sesuai dengan prosesnya, greeting, kemudian mengawali kegiatan dengan berdoa. Nah, di awal itu biasanya kita ada cek kerapian. Nah, di sana mereka sudah berproses untuk mulai menyadari bahwa di awal pembelajaran mereka harus siap dengan kelengkapan mereka, kerapian mereka, bagaimana mengikuti pembelajaran dengan baik ya, itu dari awal. Kemudian dalam proses pembelajaran mereka sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka secara bergantian, walaupun belum semua kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya, tapi sejauh pemantauan saya dari hasil diskusi itu sudah memenuhi dari apa yang ingin kita capai. Kemudian di sesi penutup ya, terakhir di sana ada sesi evaluasi sedikit, kemudian diakhiri dengan refleksi pembelajaran, dan dalam waktu pembelajaran ini saya bisa memasukkan refleksi pembelajaran itu dengan awalnya memanggil salah satu mengajak siswa untuk mewakili ya sebagai volunteer secara sukarela, namun di sana ada masih takut untuk berbicara gitu. Jadi terpaksa saya harus menunjuk salah satu perwakilan yang putra dan salah satu perwakilan yang putri untuk menyampaikan apa yang kita bahas hari ini, dan kemudian seberapa pahamkah mereka dalam pembelajaran itu, dan juga untuk pembelajaran berikutnya apa yang akan ingin mereka lakukan untuk pembelajaran itu. Baik, kalau saya fokus dari dua hal area pengembangan di awal sebelum kita observasi tadi, apakah menurut Miss Ratna sendiri bagian pendisiplinan atau pengkondisian kelas di awal itu sudah cukup berhasil atau belum? Dan yang kedua juga terkait dengan refleksi. Tadi kan di sana yang perlu dikembangkan ya. Apakah sudah cukup berhasil atau belum menurut penilaian Miss Ratna dulu? Kalau dari kedisiplinan, kalau di awal kami sebenarnya sudah membuat sebuah kesepakatan kelas bagaimana kita mengawali pembelajaran itu dengan disiplin. Jadi tidak hanya dari segi berpakaian, namun juga penggunaan HP di kelas saat pembelajaran itu kami sudah punya satu kesepakatan kelas. Namun sepertinya tadi terlewat sedikit, kita tidak mengingat kembali atau mengulang kembali apa sih keyakinan kelas yang sudah, apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat di situ. Mungkin menurut saya ada yang terlupakan gitu. Jadi mereka ketika saya mengingatkan pakaiannya masih harus diingatkan dulu gitu. Jadi belum menyadari bahwa kita punya satu kesepakatan itu gitu. Kemudian untuk refleksi pembelajaran, kalau tadi sepertinya saya sudah mulai memasukkan juga yang biasanya terlewati dan tadi bisa saya tempatkan pada posisi akhir pembelajaran,
mengajak beberapa siswa untuk mengingat kembali apakah mereka paham terkait materi yang sudah disampaikan dan didiskusikan oleh teman-temannya atau tidak, dan mungkin bagaimana metode pembelajaran yang berikutnya yang ingin mereka lakukan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Itu sepertinya sudah, namun saya jujur dari sendiri mungkin saya belum bisa membangkitkan kesadaran anak untuk berani berbicara gitu. Okay. Kalau itu dari saya mungkin masih banyak yang perlu saya perbaiki. Ya. Mungkin ada masukan dari Pak Ali. Ya, jadi memang apa yang sudah direncanakan dengan apa yang dilaksanakan tadi, tentu kita sebagai guru juga pasti ada miss-nya gitu ya. Pasti ada yang kurang dan pasti ada yang perlu kita tingkatkan kembali. Apa yang sudah bisa kita sampaikan sebagai suatu bentuk penilaian terhadap diri sendiri terkait dengan performa tadi memang demikian. Namun boleh saya izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Silakan Pak. Ya. Dengan senang hati. Ya. Jadi secara umum saya fokus di sini untuk dua area pengembangan yang tadi kita diskusikan di awal. Yang pertama mengenai bagaimana teknik dan proses pendisiplinan atau pengawalan kelas. Ini tentu saja ini penting karena memang untuk persiapan bagaimana misalnya bisa melakukan pembelajaran lebih lanjut, karena kelas yang belum siap tentu tidak atau belum kondusif dalam hal pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari proses tadi yang saya amati, misalkan sudah melakukan teknik atau metode yang saya lihat sudah sangat baik sebenarnya. Bagaimana kelas itu diajak betul-betul ya masing-masing individu di dalamnya menyadari apa yang salah atau apa yang tidak sesuai dengan tata tertib, termasuk juga kesepakatan kelas yang sudah dibuat, baik itu dari segi penggunaan dasi, pakaian yang ada yang keluar, misalnya rambut yang tidak sesuai aturan. Nah ini misalkan sudah membuat mereka menyadarkan atau memberikan mereka suatu teknik di mana mereka harus sadar dulu bahwa apa yang ada di dalam dirinya itu kurang atau keliru. Kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ada proses bagaimana mereka memperbaiki, misalnya terkait dengan pakaian mereka harus langsung benahi, langsung rapikan. Terkait dengan dasi misalnya langsung mereka pakai dan seterusnya. Itu sudah saya lihat sesuai. Sekali lagi dengan kesadaran mereka sendiri, bukan atas dasar perintah atau suruhan gitu. Jadi pada intinya dari proses itu saya sudah melihat bahwa kesepakatan kelas sudah dijalankan, walaupun tidak sepenuhnya barangkali karena belum ada yang mengingatkan, tetapi sedikit demi sedikit melalui proses yang berkesinambungan tentu misalnya selaku guru ya, itu bisa terus memberikan sebuah remind ya, untuk selalu diingatkan sehingga siswa akan ada suatu proses penyadaran yang berasal dari dalam diri. Nah, namun dalam proses tadi tentu saya juga melihat ada yang barangkali perlu ditingkatkan dalam arti mungkin sedikit diminimalisir bagaimana suatu asumsi atau judgement terhadap siswa barangkali mungkin tidak sadar dari misalnya keluarkan, sehingga judgement itu menganggap mereka itu salah, itu misalnya barangkali bisa dikurangi. Bukan berarti mereka itu benar gitu, tapi bagaimana membuat mereka merasakan sendiri bahwa mereka itu dalam posisi yang tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Judgement itu barangkali menjadi salah satu hal yang perlu dikurangi. Keterampilan ini tentu tidak datang semata-mata sekali atau dua kali mencoba, tapi suatu proses pembiasaan dari misalnya sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran. Okay. Nah, itu. Kemudian untuk yang area pengembangan yang kedua, mengenai pelaksanaan refleksi pembelajaran. Jadi saya melihat tadi sudah
dilaksanakan dengan baik ya, sekalipun memang kondisi kelas memang tidak 100% mendukung gitu. Karena memang situasi kelasnya seperti itu, saya juga sangat memaklumi. Tetapi secara umum saya melihat sudah sangat baik, misalnya sudah menggunakan metode yang menyesuaikan dengan kondisi kelas, menyesuaikan dengan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Sekalipun tadi saya melihat ada kemampuan berkomunikasi yang harus ditingkatkan oleh siswa juga, tetapi misalkan nanti bisa memberikan suatu bahasa-bahasa atau komunikasi yang memancing mereka untuk mau melakukan refleksi. Kemudian metode yang digunakan juga sudah sesuai, bahkan lebih dari standar yang menurut saya biasa dilakukan. Kemudian yang saya lihat juga siswa yang tidak mau berkomunikasi sudah misalnya pancing dengan memaksimalkan mereka sehingga mau menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik lah katakan, untuk menjawab refleksi apa yang sudah dipelajari, apa yang mereka dapatkan, dan apa yang akan mereka lakukan terkait dengan pemahaman mereka hari ini. Itu saya lihat sudah sangat baik. Sekali lagi, sekalipun meski ada yang memang perlu ditingkatkan seperti tadi ya, proses komunikasi yang barangkali antara guru dengan siswa ini mungkin kurang nyambung karena siswa yang sangat minim sekali kemampuan berkomunikasi. Kemudian salah satunya lagi tadi yang saya lihat juga bahwa kesadaran mereka dan kemauan mereka untuk angkat tangan atau menunjukkan diri untuk melakukan refleksi itu juga sangat kurang. Betul ya, Mas ya? Betul. Ya. Ya, jadi bagian itu juga barangkali nanti perlu ditingkatkan dengan cara memberikan suatu motivasi bagi siswa, misalnya bagi yang sudah melakukan refleksi akan diberi apresiasi tertentu, walaupun ini mungkin bisa kita ganti dengan cara lain, tetapi motivasi inilah yang barangkali mereka juga perlukan dalam meningkatkan kemauan mereka, kesadaran mereka untuk mau berbicara. Ya, itu barangkali pandangan dari saya. Baik, dari hasil pengamatan saya tadi, kira-kira bagaimana pandangan Miss Fatma? Apakah sudah benar atau barangkali ada yang mungkin perlu diklarifikasi? Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, jujurnya kalau kita merasa bahwa kita sudah baik, namun tentunya penilaian orang pasti berbeda dengan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Tentunya masukan-masukan yang Pak Adi berikan itu akan menjadi daya dukung saya untuk lebih mengembangkan bagaimana cara mendisiplinkan murid dengan lebih sadar dari dirinya sendiri dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Kemudian selain itu juga bagaimana dengan motivasi tadi, dengan apresiasi mungkin siswa itu akan terpancing ya untuk sendirinya untuk bisa maju berbicara, merefleksikan pembelajaran. Terima kasih masukannya Pak Adi, mungkin untuk berikutnya akan saya terapkan nanti di pembelajaran berikutnya. Oke, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan ya. Terkait dengan beberapa hal yang perlu ditingkatkan tadi, misalnya, termasuk juga yang sudah baik gitu ya. Kira-kira rencana lanjut apa yang akan bisa lakukan pasca supervisi ini, sehingga apa yang menjadi fokus terhadap pengembangan kompetensi yang tadi kita diskusikan di awal bisa lebih baik lagi, bisa lebih ditingkatkan. Untuk tindakan selanjutnya saya rasa terkait dengan kedisiplinan tadi seperti yang saran Pak Adi, mungkin ya saya harus merefleksikan kembali pada diri saya bagaimana penggunaan judgement di kelas itu harus memang benar dikurangi, dan kembali mengingatkan selalu terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat mungkin di kelas. Ini setiap awal pembelajaran harus saya ingatkan dulu supaya mereka menjadi sadar dari dirinya sendiri tanpa punishment atau tekanan untuk melakukan itu. Kemudian untuk refleksi pembelajaran seperti yang Pak Adi bilang tadi, mungkin untuk berikutnya mungkin akan ada bonus ketika yang berani mau menyampaikan refleksi, ada bonus poin ya, untuk berbicara di depan ya. Mungkin itu, terima kasih
Pak Adi atas masukannya. Semoga apa yang menjadi masukan akan menjadi perbaikan saya untuk proses pembelajaran lebih baik. Ya. Saya hubungkan dengan lanjut tadi. Setelah misalkan menyampaikan bagaimana rencana lanjut ke depannya, kira sudah ada bayangan belum terkait dengan apa yang akan bisa melakukan, ya, dengan siapa barangkali akan berkolaborasi, kapan kira-kira bisa segera ditingkatkan atau diperbaiki, ya, kemudian di mana bisa dilakukan. Ya, tentunya mungkin saya akan berkomunikasi lagi dengan Pak Adi mungkin minggu depan atau 2 minggu ke depan terkait masih di kelas yang sama, apakah masih tetap seperti itu, apakah terjadi perubahan dari yang sebelumnya. Mungkin 2 minggu ke depan saya akan pengenkan Pak Adi bisa datang untuk mengisi permisi di kelas. Jadi demikian, jadi semua yang kita diskusikan tadi dari awal di pra observasi, ya, sampai dengan hari ini pasca observasi pembelajaran, saya akan tuangkan di dalam form supervisi akademik Indonesia, dengan catatan nanti beberapa hal yang perlu ditingkatkan sudah dicarikan solusi dan ada rencana terlanjutnya, sehingga nantinya bisa menjadi laporan pada pemangku kepentingan untuk bisa mengembangkan kompetensi guru melalui proses supervisi akademik. Baik, terima kasih atas waktunya Miss Ratna. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi nanti, ya, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama kita di sekolah bisa tercapai. Terima kasih.